Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anjar Buana. Saat ini saya sedang mengikuti ujian kompetensi laboratorium pengujian migas untuk bidang operator pengujian air. Saya akan menjelaskan langkah kerja dari analisa amonia dengan metode Pennant menggunakan spektrofotometer. Adapun untuk langkah-langkahnya sendiri yaitu persiapan. Langkah pertama itu persiapan, yang kedua pembuatan larutan, yang ketiga pembuatan larutan standar untuk kurva kalibrasi, yang keempat persiapan sampel uji, yang kelima pengujian larutan standar dan sampel uji dengan spektrofotometer, yang keenam yaitu housekeeping. Adapun untuk persiapannya sendiri yaitu kita harus mempersiapkan peralatan dan bahannya. Yang pertama yaitu peralatan spektrofotometer, neraca analitik, beaker glass, Erlenmeyer, labu ukur, pipet ukur, dan pipet volume. Kemudian untuk bahan-bahannya sendiri yaitu amonium klorida, natrium nitropruside, natrium hipoklorid, NaOH, trinatrium sitrat, dan terakhir trinatrium sitrat, etil alkohol, dan yang terakhir yaitu aquades. Mempersiapkan peralatan dan bahannya tadi, kita melakukan pembuatan larutan. Yang kedua yaitu pembuatan larutan. Yang pertama itu larutan baku amonia, yang kedua larutan fenol, yang ketiga larutan natrium nitropruside, yang keempat larutan pengoksidasi. Itu yang pertama yaitu larutan baku amonia, yaitu dengan kita terlebih dahulu membuat larutan induknya dulu. Untuk membuat larutan induk amonia ini yaitu dengan cara melarutkan 3,8819 mg amonium klorida yang sudah dikeringkan pada temperatur 100 derajat Celcius dengan aquades sampai volume 1000 ml. Itu untuk larutan induk. Selanjutnya setelah membuat larutan induk, kita membuat larutan baku 100 mg amonia per liter, yaitu dengan cara mengencerkan 100 ml larutan induk tadi dengan aquades sampai volume 100 ml. Itu untuk larutan baku amonia 100 mg amonia per liter. Selanjutnya kita membuat larutan baku amonia 10 mg amonia per liter, yaitu dengan cara mengencerkan 10 ml larutan baku amonia 100 mg amonia per liter tadi dengan aquades sampai volume 100 ml. Kemudian dihomogenkan. Oke. Selanjutnya itu larutan yang kedua yaitu larutan fenol. Adapun untuk membuat larutan fenol ini kita melarutkan 11,1 ml fenol dengan kadar 89% dengan etil alkohol sampai volume 100 ml, kemudian dihomogenkan. Selanjutnya untuk larutan yang ketiga yaitu larutan natrium nitropruside. Kita melarutkan, langkah pertama itu kita melarutkan 0,5 gram natrium nitropruside dengan aquades sampai volume 100 ml. Itu untuk larutan natrium nitropruside, kemudian dihomogenkan. Selanjutnya yang keempat yaitu larutan pengoksidasi. Sebelum membuat larutan pengoksidasi ini, kita terlebih dahulu membuat larutan alkalin sitrat, yaitu dengan cara mencampurkan trinatrium sitrat dan NaOH, mencampurkan 200 gram trinatrium sitrat dan 10 gram NaOH, kemudian dilarutkan dengan aquades sampai volume 1000 ml. Selanjutnya larutan alkalin tersebut diambil 100 ml, kemudian ditambahkan natrium hipoklorid 5% sebanyak 25 ml. Itu untuk larutan pengoksidasi. Oke, selanjutnya setelah membuat larutan, langkah pembuatan larutan, kita lanjut ke pembuatan larutan standar untuk kurva kalibrasi. Adapun untuk larutan standar sendiri itu kita ambil dari larutan baku amonia 10 mg amonia per liter. Untuk caranya sendiri kita buat 5
larutan standar, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 5. Untuk larutan yang 0 kita tidak perlu mengambil larutan baku amonia, tapi cukup Aquades. Untuk yang 1 kita ambil 1 mili larutan baku amonia, kemudian diencerkan dengan Aquades sampai volume 100 mili, dan seterusnya untuk yang larutan standar yang kedua 2 mili, 3 mili, dan 5 mili. Oke, setelah pembuatan larutan standar, kita ambil larutan standar tadi sebanyak, dari masing-masing larutan standar tadi sebanyak 25 mili untuk dimasukkan ke dalam pipet volume. Jadi 25 mili larutan standar 0, 25 mili larutan standar 1, 25 mili larutan standar 2, 25 mili larutan standar 3, dan 25 mili larutan standar 5. Kemudian larutan standar yang sudah kita ambil masing-masing 25 mili tadi, kita campurkan dengan pertama yaitu 1 ml fenol, yang kedua 1 ml natrium nitroprusside, dan yang terakhir yaitu 25 ml pengoksidasi. Kemudian campuran tersebut didiamkan selama kurang lebih 1 jam untuk pembentukan warnanya. Langkah selanjutnya yaitu kita ulangi untuk larutan standar yang seterusnya, yaitu yang kedua, yang ketiga, yang kelima. Oke, setelah membuat larutan standar tadi, setelah kita diamkan selama 1 jam, sementara menunggu 1 jam untuk pembentukan warnanya, kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu persiapan sampel uji. Sampel uji kita ambil 25 ml. Selanjutnya kita tambah dengan 1 ml larutan fenol, kemudian 1 ml larutan natrium nitroprusside, kemudian 2,5 ml pengoksidasi, dan sama seperti larutan standar tadi, kita diamkan selama 1 jam untuk pembentukan warna. Kemudian setelah 1 jam dan warna sudah terbentuk, selanjutnya kita lakukan pengujian. Yang pertama yaitu pengujian larutan standarnya terlebih dahulu. Kita ambil sekitar 25 ml larutan tadi, campuran tadi, kita masukkan ke dalam kupet, kemudian kita letakkan di dalam spektro, dan kita baca pada panjang gelombang 640 nanometer. Dan kita ulangi untuk larutan standar yang kedua, ke-1, kedua, ketiga, ke-5. Selanjutnya kita menguji sampel uji. Sebelum kita menguji sampel uji, kita buat dulu kurva kalibrasi dari hasil pembacaan larutan standar tadi. Setelah itu kita masukkan sampel uji yang sudah kita diamkan selama 1 jam dan sudah terjadi pembentukan warna tadi ke dalam spektrofotometer. Kemudian kita baca pada gelombang 640 nanometer. Setelah semuanya langkah selesai, kita catat hasil dan kemudian kita laporkan. Selesai semua pekerjaan, kita bersihkan kembali semua peralatan dan kita letakkan semua peralatan dan bahan sisa ke tempat penyimpanan. Oke. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.